Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aksi heroik seorang penjaga perlintasan kereta api di Pemalang selamatkan seorang perempuan yang mencoba mengakhiri hidup dengan jalan pintas. Paket pangan cegah stunting begitu dinanti. Warga kurang mampu di Cilacap rela antre dan berdesakan dapatkan telur dan daging ayam. Harga cabai terus meroket, bahkan cabai rawit merah di Kota Tegal mencapai Rp100.000 per kilogram. Harga cabai di Jawa Tengah masih tinggi. Di Kota Semarang, cabai rawit merah dijual Rp90.000 per kilogram. Sedang di Kota Tegal, harga cabai rawit merah bertahan di harga Rp100.000 per kilogram. Musim kemarau tak hanya berdampak kepada harga cabai. Komoditas sayuran lain seperti tomat, bawang merah, dan bawang putih harganya pun ikut naik. Harga semua jenis cabai di Pasar Peterongan Kota Semarang masih mahal. Cabai rawit merah misalnya, kini masih dibanderol dengan harga Rp90.000 per kilogram. Sedang cabai merah keriting harganya juga masih tinggi Rp85.000 per kilogram. Harga cabai yang pedas dipicu kurangnya pasokan cabai ke pasaran sejak musim kemarau. Imbas kenaikan harga cabai, kini omset pedagang menurun karena banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian. Berapa? 90 sekarang. Kalau cabai ini Merah keriting 70, ada yang 85. Cuma yang 85 kan bagus. iya. Kalau sebelumnya itu berapa sih harganya, Bu? Harga normalnya itu berapa? Normalnya sebelumnya 2 minggu yang lalu kan cuma 60-50. Tapi 2 minggu sampai sekarang naik terus. Tidak hanya cabai, harga bawang merah dan bawang putih juga mahal. Harga bawang merah naik Rp4.000 per kilogram. Bawang merah yang semula dijual Rp28.000 per kilogram kini seharga Rp32.000 per kilogram. Begitu juga dengan bawang putih, harganya ikut naik Rp5.000 per kilogram. Bawang putih yang semula dijual Rp35.000 per kilogram kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Tak hanya di Kota Semarang, harga cabai di Pasar Pagi Kota Tegal juga masih pedas. Harga cabai rawit merah kini masih bertahan Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit merah, cabai rawit hijau serta cabai merah besar harganya juga masih tinggi. Sama seperti yang lain, mahalnya harga cabai karena faktor cuaca yang membuat petani gagal panen sehingga pasokan cabai di pasaran berkurang. Belum turun, masih tinggi ya? Masih tinggi. Untuk cabai apa cabai yang masih harganya masih mahal? Masih mahal, ini rawit merah ini masih 100. Dengan masih 100. Ini cabai merah masih 60. Cabai rawit hijau? Rawit hijau ini 60. Komoditi sayuran lain juga naik. Tomat yang sebelumnya dijual seharga Rp6.000 per kilogram, harganya kini Rp10.000 per kilogram, naik Rp4.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga bawang merah. Bawang merah yang semula dijual seharga Rp20.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp30.000 per kilogram, naik Rp10.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga cabai masih terus naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang dan Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Harga telur ayam dan gula pasir di Kota Tegal berangsur naik menjelang Natal dan pergantian Tahun Baru 2024. Kenaikan harga diperkirakan terus terjadi hingga pergantian tahun. Pantauan di Pasar Sumur Panggang, Kota Tegal Sabtu pagi, harga telur ayam mengalami kenaikan sekitar Rp1.500 per kilogram. Harga awal Rp27.000 per kilogram kini menjadi Rp28.500 per kilogram. Kenaikan harga telur ayam yang terjadi sejak 3 hari lalu diperkirakan karena faktor menjelang Natal dan Tahun Baru. Pasalnya pasokan ayam dari distributor normal dan permintaan konsumen juga tidak ada lonjakan. Biasanya kalau mau Natal sama Tahun Baru itu naik. Kalau pasokan sendiri gimana? Pasokan sih banyak loh, cuma ya kayak gitu. Ya kayak keadaan pasar kayak gini masih
Warga mengeluhkan kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok dan berharap harga bisa kembali stabil. Ya, agak naik ini, makanya mau tahu solusi ya. Depan mungkin kalau ini mau menjelang pemilu, ya jelas pengen stabil. Harapannya itu harga nggak terlalu meroket gitu. Selain telur ayam, kebutuhan pangan lain yakni gula pasir juga mengalami kenaikan sebesar Rp2.000. Harga gula pasir sebelumnya Rp15.000 per kilogram, naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Kenaikan gula pasir akibat stok gula berkurang dan juga pasokan dari agen yang mengalami keterlambatan. Naik berapa hari? 3 hari dari kemarin-kemarin. Sebelumnya harganya berapa? Kayak kadang 15, kemarin-kemarin 15,5, terus naik 16,5, terus terakhir 17. Kenaikannya kenapa ini? Katanya itu susah ya dari luar negeri apa? Impor ya? Para pedagang memperkirakan harga telur ayam dan gula pasir akan terus naik hingga pergantian tahun baru 2024 mendatang. Sementara itu, warga berharap harga kebutuhan pokok dapat distabilkan. Kalaupun harga naik, diharapkan kenaikan harga tidak terlalu tinggi. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Harga kedelai impor yang masih tinggi membuat perajin tempe dan pengusaha tempe mendoan di Kabupaten Tegal dan Banyumas gigit jari. Perajin tempe di Kabupaten Tegal menyiasati harga kedelai yang mahal dengan memperkecil ukuran tempe. Sedang pengusaha tempe mendoan di Banyumas rela mendapatkan untung sedikit agar tidak ketinggalan pelanggan. Perajin tempe di Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal dibuat pusing 7 keliling lantaran harga kedelai impor tak kunjung turun. Harga kedelai impor yang masih dibanderol Rp13.000 per kilogram membuat perajin tempe kalang kabut. Sebab harga bahan baku kedelai yang mahal membuat biaya produksi mereka membengkak. Untuk menyiasatinya, perajin tempe memperkecil ukuran tempe. Mereka tidak berani menaikkan harga karena takut ditinggal pelanggan. Dulu pertama saya bikin sampai 2 kintal, tapi setelah sampai sekarang harga kedelai naik terus banyak orang jualan dari Jakarta pulang kampung pada jualan sayur. Sekarang bikin tempe sampai setengah kintal aja sulit banget. Harganya juga awet, harga 1.050 sekarang 1.300. Makanya saya bikin tempe kita bikin kecil tapi harga tetap sama. Hal yang sama juga dirasakan pelaku usaha kecil menengah tempe mendoan dan keripik tempe di Kabupaten Banyumas. Harga kedelai impor yang masih tinggi membuat mereka putar otak. Pelaku usaha tidak berani menaikkan harga jual tempe mendoan dan keripik tempe. Mereka memilih bertahan meskipun mendapat keuntungan yang lebih sedikit. Terus kita menaikkan produk seenaknya kan juga mereka jadi nggak mau beli kan. Nanti kita juga yang sulit. Akhirnya kita memutuskan untuk tetap seperti ini. Tapi walau tetap tahan, tapi ya agak sedikit ibaratnya terseok-seok lah. Perajin tempe dan pelaku usaha menengah bingung. Mereka seolah hidup segan mati tak mau. Jika harga kedelai tak kunjung turun, bukan tidak mungkin usaha mereka bisa gulung tikar. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal dan Mardianto melaporkan dari Banyumas. Warga dari 3 desa di Cilacap rela berdesakan untuk mendapatkan paket bantuan pangan dari program pencegahan stunting. Bahkan sejumlah ibu rela ngantri sambil menggendong anaknya. Paket terdiri dari daging ayam dan telur. Bagi warga desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Cilacap, paket bantuan pangan program pencegahan stunting begitu berarti untuk anak-anak mereka. Karena itu mereka rela antre bahkan berdesakan untuk mendapatkan paket yang dibagikan di balai desa. Sebagian warga sudah mengantre dari pagi agar mendapat bagian. Mereka hanya ingin anak-anak mereka bisa mendapatkan bantuan untuk memenuhi kecukupan gizi. Pemerintah untuk kedua kalinya membagikan paket pangan program stunting bagi keluarga tidak mampu berupa 10 butir telur dan 1 kilogram daging ayam. Bantuan ini makin dirasa membantu karena harga sembako makin sulit dijangkau. Dapat berapa aja sih? Telur putih sama ayam. Telurnya berapa? Putih. 10. Bantuan ini
Yang berapa kali Ibu terima? Dua kali ini ya? Saat ini terdata ada 800 anak yang masuk dalam kategori mengidap stunting di Kecamatan Sidareja. Bantuan berupa 325 paket pangan telah disalurkan ke 3 desa. Mardianto melaporkan dari Cilacap.